Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cahaya Hati, tempat ngobrol santai namun penuh makna. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup fundamental terkait hubungan antara akidah dan akhlak. Kenapa sih akidah yang benar itu bisa mempengaruhi akhlak kita pada kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini atau pembahasan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang cukup keren. Beliau ini mahasiswa yang masih aktif di program studi pendidikan agama Islam. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Mas. Saya sendiri Muhammad Sulaiman Al-Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saya masih aktif menjadi seorang mahasiswa. Terima kasih, Mas, sudah bisa mampir menyelakan waktunya untuk berbagi ilmu yang nanti kita akan paparkan kepada para pendengar. Nah, jadi begini, Mas Anam. Mungkin sebagian pendengar itu masih bingung. Apa sih sebenarnya kaitan antara akidah ini dengan akhlak? Kok bisa dua hal ini sering disebut berpasangan dalam kurikulum Islam tentunya? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi kita ibaratkan dengan simpel saja pengertian dari akidah dan akhlak. Akidah itu sendiri bisa diartikan sebagai fondasi suatu bangunan, sedangkan akhlak itu sebagai bangunannya. Kalau fondasinya kita kuat, yakin kepada Allah, yakin kepada takdir, dan yakin kepada hari akhir, niscaya kita akan berperilaku dengan terkontrol. Perilaku kita itu akan terkontrol, ya, Mas. Contoh simpel, orang yang benar-benar yakin adanya Allah SWT dan yakin atas pengawasan Allah, pasti akan jujur sekalipun tidak ada orang yang melihat. Seperti itu, Mas. Menarik ya kalau seperti itu. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang mengaku dirinya berakidah dengan benar, tapi akhlaknya itu masih jauh dari kata baik gitu, Mas. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang itu rajin sholat, namun di belakang atau di luar itu juga masih suka sering gibah. Itu gimana, Mas? Tanggapan Mas Anam? Nah, jadi ini masih menjadi PR kita semua ya, Mas Nur. Mungkin sebagian besar orang itu hanya mempelajari akidah hanya sekedar teori saja atau secara lisan saja, tidak meyakini dan mengimaninya di dalam hatinya. Seperti itu, Mas. Rasulullah SAW itu sendiri kan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak adalah buah dari akidah. Kalau akhlak masih buruk, bisa jadi pemahaman akidah kita masih sekedar teori, belum merasuk ya? belum merasuk ke dalam kolbu. Jadi makanya dalam Islam ada istilah ihsan, yakni merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan. Seperti itu, Mas. Jadi mungkin kita bisa jadi terkontrol dalam melakukan tindakan apapun itu. Oke. Kalau begitu, bagaimana nih cara kita memperkuat akidah agar kita itu senantiasa berbuat baik atau berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, begini, Mas, ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu kita harus perbanyak tadabbur Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita tuh harus bijak dalam memilih seorang guru untuk mempelajari tentang akidah dan akhlak. Nah, yang ketiga nih, Mas, ini yang faktor yang paling penting, yaitu tentang muhasabah atau bercermin terhadap diri sendiri. Jadi itu kita tuh harus mempunyai pedoman
sejauh mana sih akhlak kita mencerminkan suatu keimanan seperti itu loh Mas. Oke. Nah, buat para pendengar yang mau tanya atau masih kurang paham nih terkait tadi yang sudah dipaparkan sama Mas Anam, atau masih kurang jelas, bisa tuangkan pertanyaan kalian pada kolom komentar di video ini. Tapi sebelumnya gini Mas Anam, Ya. boleh nggak kasih kita itu contoh praktis mengaplikasikan beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Ya. pada era modern ini Mas, baik buat para buat di lingkungan atau di ranah pendidikan, terserah. Jadi begini Mas, contoh dari apa yang saya paparkan tadi itu misalnya saat kita dihadapkan nih dalam ujian kesabaran. Contoh kecil yang sering kita hadapi itu kan tentang kemacetan dan komentar-komentar pedas seperti netizen. itu apa tadi? Nah, Seperti iya, itu pasti ada pasti lah ada komentar. hater-haternya lah, pasti kan ada hater-haternya, ya pembenci itulah. Jadi itu kita kalau sudah menanamkan dan meresapi di dalam hati antara akhlak dan akidah, maka pasti kita akan bisa menyikapinya dengan baik dan benar dan sabar lah. Nah, terus contoh yang kedua nih dalam dunia pendidikan, seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, pastinya terdapat kemajuan teknologi. Ya. Seperti AI itu. Ya, zaman sekarang masih banyak, sudah banyak nih aplikasi-aplikasi pendukung dalam dunia pendidikan. Contohnya AI itu yang tadi sampai sebutkan itu, contoh kecil saat kita menjalani ujian. Yes. Itu sebisa mungkin kita harus percaya diri dan kemampuan kita. dan kemampuan kita tuh kita harus percaya diri saat menjawab soal ujian tersebut. Dan kita kan harus sebisa mungkin kita tuh harus menanamkan kejujuran dalam menjawab ataupun mengerjakan soal ujian yang diberikan. Jadi itu secara tidak langsung kita itu seberapa pun hasilnya, mau itu jelek mau itu bagus, itu adalah buah dari kesabaran kita dan kejujuran kita. Seperti itu Mas. Baik Mas. Sekalian Mas. Nah, mantap banget nih Mas. Tadi terkait pengaplikasian, contoh-contohnya bisa dari saya mungkin bisa ditarik kesimpulan ya terkait tadi. Ya. Akidah itu bukan hanya soal percaya, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap. Jadi terima kasih nih Mas sudah bisa berbagi ilmu pada kesempatan kita kali ini. Semoga Mas Anam senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar tentunya Mas. Ya baik, terima kasih dan sama-sama. Semoga dengan kesempatan kali ini kita bisa mempelajari dan ambil sisi positifnya saja. Nah, kita harus bisa benar-benar menyaring dan atas waktu yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mas. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan waktu di kemudian hari. Oke, baiklah untuk pendengar Cahaya Hati, terima kasih sudah menonton video podcast singkat pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.